Ayah saya menikahkan saya dengan seorang kasim tua, ditukar dengan seember biji-bijian, 2 tael daging babi. Malam pernikahan, kasim tua itu mengerutkan kening ke arahku. Itu agak terlalu kurus. Dia tidak tahu kalau saya berusia 8 tahun. Ayah saya membelikan saya permen tongkat untuk pertama kalinya. Ini adalah pertama kalinya saya makan permen tongkat. Saya mengirimkannya kepada ibu saya seperti sebuah harta karun sehingga dia bisa mencicipinya. Dia membelakangi saya. Saya pikir saya pasti telah melakukan sesuatu yang salah. Anda seharusnya memberikannya kepada saudara Anda terlebih dahulu. Kakakku menatapku dengan tatapan jijik. Ayah bilang kau akan keluar dari sini setelah makan permen tebu ini. Saya menatap ayah saya dengan kebingungan. Dengan riang ia mengambil seember biji-bijian dari luar. 2 tael daging babi. Untunglah kita akan makan daging malam ini. Sudah lama saya tidak melihat bintang jatuh. Saya bahkan belum menghabiskan permen tongkat. Ayah saya menyelimuti saya dengan kain merah. Dimasukkan ke dalam kursi sedan. Saya mendongak dengan bodohnya dan bertanya kepada ayahnya, kemana kita akan pergi? Ayah saya sudah melakukan tugasnya dengan baik. Akhirnya menyentuh kepala saya. Anak yang baik pergi untuk menikmati dirinya sendiri. Saya tidak tahu apa maksudnya. Ada banyak hal yang tidak saya pahami. Kakak saya selalu mengatakan saya bodoh. Anak-anak dari desa saya melempari saya dengan batu, berlari dan bernyanyi kepala Lin Xiaoyu seperti bola kulit, tendangan ke gerbang desa. Ibu saya mengatakan mereka menyebut saya bodoh. Ibu saya mengatakan bahwa dia adalah anak yang baik dengan kepala yang datar dan wajah yang lurus. Mengapa Anda begitu bodoh? Sampai seorang pria tua mengangkat kepala saya. Butuh beberapa saat bagi saya untuk menyadari bahwa saya telah dijual. Kulit pria tua itu berkerut seperti apel yang sudah 5 tahun berada di sana. Ada bau busuk yang samar-samar. Dia menyipitkan mata ke arah saya sejenak, mengulurkan tangan dan menarik pinggang saya. Ini seperti ibu saya membeli daging babi di pasar. Itu agak terlalu kurus. Berapa usia Anda? Jawablah yang mulia. Setelah malam tahun baru, saya akan meruntuhkan absurditas ini. Pria tua itu menoleh dan berjalan pergi. Saya duduk di tempat tidur dengan linglung, melihat huruf-huruf bahagia di jendela. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan kemudian aku dikirim ke istana. Suster yang bertanggung jawab memberitahu saya, belikan aku sesuatu dari Megan. Aku masih sangat muda. Mereka mengirim saya ke istana untuk mendapatkan uang. Saya tidak tahu apa-apa tentang Megan. Saya melihat langit kota terlarang. Saya rasa inilah yang disebut ayah saya sebagai hari yang baik. Tuannya adalah Noble Lady Fang. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya hanya seorang gadis pelayan yang menyapu halaman luar. Saya pikir dia pasti menyukai permainan ini. Cantik bagaikan peri di langit, bukan? Saya mendengar bahwa Noble Lady Fang tidak sehat. Ini adalah keindahan yang sakit-sakitan. Kaisar memujinya sebagai penyanyi opera saat pertama kali melihatnya. Itu karena bau obat di halaman kami. Selama tahun pertama saya di istana, Yang Mulia sering datang, perlahan-lahan berhenti datang. Saya sedikit khawatir, suatu hari, Noble Lady Fang akan tidak disukai. Apakah kami para pekerja tidak akan punya makanan? Saudari Yiqiu mendengarkan saya, mengetuk kepala saya. Orang bodoh tidak bisa hidup tanpa makanan Anda. Di tahun keduanya di istana, kami punya kabar baik di halaman. Noble Lady Fang sedang hamil. Saya sangat senang. Saya menjadi lebih baik dalam menyapu dedaunan. Halo, Tuan Fang, aku akan makan. Sudah kubilang. Noble Lady Fang menghadiahi semua pelayan dengan sekantong koin perak, paket gula buttermilk. Saya menyembunyikan sebungkus susu mentega di bawah bantal saya. Minum setengah pil sehari. Saya merasa lebih energi. Noble Fang adalah orang yang luar biasa di dunia ini. Setelah beberapa saat, Noble Lady Fang telah melahirkan seorang putra. Untuk pertama kalinya, Yang Mulia bermalam di halaman kami. Saya mengintip ke dalam ruangan dalam dan melihat para dokter datang dan pergi. Baginda Raja sangat ingin merebutnya. Saya sudah terjaga sepanjang hari dan sepanjang malam. Akhirnya, saya mendengar suara tangisan bayi dari dalam. Ini adalah seorang pangeran. Ini adalah seorang pangeran. Saya sangat senang. Orang tua saya selalu mengatakan bahwa anak laki-laki adalah satu-satunya cara untuk meneruskan garis keturunan. Anak laki-lakilah yang akan menemani mereka di hari tua. Saya kira itu sama dengan royalti. Saya mogok makan dan makan gula susu sapi karena saya tahu akan ada gula susu sapi yang baru. Tapi itu tidak bertahan lama. Saat Yoko berusia 1 tahun, ia mengalami demam tinggi. Saya sedikit bodoh setelah itu. Saudari Lotus yang merawat Xiao Huangzi, saudari Jade dibunuh oleh akun tersebut. Mereka mengatakan bahwa saudari Xiaolian mengambil uang, sengaja memotret anak laki-laki kecil berwarna kuning. Kakak membawa saya ke Noble Lady Fang. Katanya sih jujur, dialah orangnya. Aku bahkan tidak bisa bernapas. Aku mencuri pandang ke arah Noble Lady Fang dengan cahaya yang tersisa. Dia sangat kuyu, tapi wajahnya memang cantik. Dia adalah gadis tercantik di desa kami. Tapi dia mengerutkan kening. Tutupi dada Anda. Tidak terlihat sangat hidup. Noble Lady Fang menghela napas. Katakan padaku untuk bangun. Dia juga terlihat bagus. Jujur
Jujur saja, aku benar-benar takut. Mereka menempatkan saya untuk melayani pangeran muda. Katakan bahwa hidup saya tidak sepenting hidup pangeran kecil. Saya berlutut dengan rasa takut dan gentar. Menjadi bingung, apakah pangeran kecil itu bodoh? Saya akan mencari yang paling bodoh yang bisa saya temukan. Saya melakukan yang terbaik untuk menjaga pangeran kecil ini setiap hari. Aku akan makan kotorannya dulu. Saya menjahit semua pakaiannya. Terkadang saya melihatnya dan teringat akan saudara laki-laki saya. Tapi itu benar, telah terjadi kecelakaan. Nobel Lady Fang membawa pangeran muda itu ke Royal Garden untuk menikmati bunga-bunga. Aku bertemu dengan Yang Mulia. Yang Mulia sangat cantik dalam gaun penuh warna ini. Yang Mulia memintaku untuk membawa pangeran kecil kepadanya. Saya tidak mau menjadi jelek, tapi Yang Mulia Nyonya Fong menyuruh saya untuk melakukannya. Jangan main-main dengan Yang Mulia. Yang Mulia tidak memiliki anak sendiri. Tentu saja, saya tidak bisa menggendong bayi, tapi sepertinya dia menyukainya. Saya memegangnya dengan bengkok di tangan saya dan menolak untuk melepaskannya. Dia bahkan menggendong pangeran kecil itu ke kolam teratai. Saya berkeringat dingin. Saya dapat melihat bahwa wajah bangsawan Fang juga sangat jelek. Pangeran kecil itu dipeluk dengan sangat keras, berjuang dan menangis di atas tubuh Yang Mulia. Pada saat berikutnya, Yang Mulia goyah dan mengirim pangeran kecil jatuh ke dalam kolam teratai. Saya lupa bahwa saya tidak tahu cara menggunakan air. Dia melompat ke dalam kolam teratai. Untungnya, kolam renang ini tidak terlalu dalam. Saya mengambil kerajaan kecil itu dan berdiri. Airnya bahkan tidak sampai ke pinggang saya. Nobel Lady Fang pingsan ketakutan. Kaisar bergegas menghampiri dengan marah dan memuji saya karena telah menjadi pelindung tuannya. Putri Zhong En menangis terseduh-seduh, merangkul kaki Yang Mulia dan mengatakan bahwa ini semua salah saya. Saya sangat menginginkan seorang anak. Ekspresi Kaisar melembut. Dokter kekaisaran mengatakan bahwa pangeran muda tidak sadar. Pasti agak mengejutkan. Tapi hanya aku yang tahu bahwa pangeran sedang kerasukan. Tapi saya takut untuk mengatakannya. Saya berdiri di samping tempat tidurnya dan mengawasinya. Tiba-tiba ia terbangun dari mimpinya, menggosok dan duduk. Tidak seperti bayi, tidak seperti bayi, tidak seperti bayi, tidak seperti bayi. Saya menunggunya untuk menangis. Namun, ia melihat ke arah tangannya, melihat sekeliling lagi. Sambil menggosok mata, saya berkata bahwa saya sedang melakukan perjalanan keliling dunia. Aku takut setengah mati. Tutup mulut Anda dan jangan bersuara. Ogre-ogre dirasuki oleh iblis. Mengetahui bahwa iblis itu berdiri di belakang si kuning kecil, saya tidak bisa tidur dengan lelap. Bahkan Nobel Fang mengirim seseorang untuk bertanya kepada saya tentang hal itu. Kenapa kau terlihat pucat? Iblis itu sangat licik. Anda bertingkah seperti seorang pangeran kecil di depan orang-orang. Aba-aba meneteskan air liur. Ketika tidak ada orang di sekitar, mereka berbicara kepada diri mereka sendiri dengan cara yang menyeramkan. Kaikawa terlalu keras. Kapan Anda akan mendapatkan terobosan besar? Saya menutup telinga saya. Saya bertanya kepada Anda tahun berapa Anda berada. Bodoh. Pangeran muda itu menoleh ke arah saya. Menakutkan. Saya hanya berpura-pura tidak mendengarnya. Terus bersihkan mejaku. Saya menempatkan masalah pangeran muda yang tidak benar. Saya memberitahu Yichu secara diam-diam. Kakak perempuan Ichiku menyelipkan sebungkus obat kepada saya dengan wajah merah. Dia mengatakan itu adalah pengusiran setan yang diberikan oleh hakim rumah sakit imperial. Biarkan saya mencampurkan makanan kuning lebih dalam dan lebih dalam lagi. Malam yang dingin di istana. Tiba-tiba saya memimpikan ibu saya. Dia menjahit mantel musim dingin saya di depan cahaya lilin yang redup. Saya ada di atas bahunya. Saya ada di atas dia. Benar-benar hangat. Hilang, 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 hilang untuk sementara waktu. Suara itu membangunkan saya. Jadi, bukan bahu ibu yang hangat. Oh, tidak. Yellowwi masih di dalam. Saya bergegas masuk ke kamar tidur. Ruang dalam terbakar. Pangeran kecil ini sedang tidur nyenyak di dalam tendanya. Ular api menjilatinya dengan panik. Saya menggendong pangeran kecil itu. Jaga agar dia tetap berada dalam pelukan Anda. Menghindari ular yang berapi-api. Lolos. Pada saat kami berhasil keluar, Kasim yang memadamkan api baru saja tiba. Saya menggendong seorang pangeran yang sedang tidur dalam pelukan saya. Duduk di tangga di depan istana sambil menangis. Semuanya sudah berakhir. Aku telah membunuh pangeran kecil. Bukankah kau bilang kau akan bahagia? Istana ini jelas merupakan tempat di mana orang dimakan. Hujan turun pada waktu yang tepat. Sepasang tangan kecil yang lembut merayap di wajah saya. Kamu adalah seorang anak yang jelek. Dasar bodoh. Lepaskan sedikit tangan Anda. Kau akan melindungiku jika aku tidak mati terbakar. Saya melepaskan tangan saya. Pangeran kecil dalam gendongannya memiliki jelaga di seluruh wajahnya. Terlihat kotor. Memberi saya senyum menyedihkan. Setan ini tidak terlalu buruk, bukan? Murka Yang Mulia memerintahkan penyelidikan serius terhadap kebocoran air di pengadilan Lansin. Saya telah diberi penghargaan atas pembelaan saya terhadap Tuhan. Dipromosikan menjadi pelayan istana kelas 2. Menyala, 2 tael perak dan 100 tael. Tidak lama kemudian, Kasim kecil itu menyerahkan diri sambil menangis. Mengklaim bahwa ia menyembah leluhurnya di istana secara pribadi. Itulah yang memicu terjadinya kebakaran. Dia adalah seorang Kasim di istana yang mulia. Ajaran Halloween dari mazhab Buddha Hinayana. Dia dijatuhi
diberi hukuman 2 bulan di tim. Tapi ini belum genap sebulan. Berita yang datang adalah bahwa Yang Mulia sedang mengandung untuk selamanya. Noble Lady Fang menggendong anak yang mengoceh itu dengan erat. Dengan ekspresi khawatir, Yang King tidak kompeten. Saya tidak bisa melindungi anak saya, tapi saya bisa melihat anak itu dalam pelukannya. Mengepalkan tangan dengan tenang. Anda bisa menjadi bodoh, tapi tidak bodoh. Seorang anak yang baru berusia 2 tahun duduk di kepala meja. Tegurlah saya jika Anda sebodoh yang Anda lakukan selama ini. Saya tidak bisa membiarkan Anda di sini. Aku berlutut, merasakan penyesalan. Air mata saya pun berlinang. Lihatlah aku menangis. Pangeran muda tampaknya telah menghela napas Anda. Dia hanya seorang anak kecil. Bangun, Jade. Bolehkah saya bertanya tahun berapa Anda sekarang? 23 tahun, Yonghe. Saya terlalu sibuk untuk menjawab. Apakah kita memiliki pelayan bernama Lin di istana? Saya menyingkirkan air mata saya. Mendongak tak percaya. Bukankah namaku Lin? Lin Xiaoyu. Senyum pangeran muda itu membeku di wajahnya. Tidak mungkin. Anda mundur beberapa langkah. Apakah Anda calon ratu masa depanku? Sudah terlambat untuk memikirkan apa yang dikatakan oleh para gremlin. Saudari Yichiu melambaikan tangannya ke arahku dengan tergesa-gesa di ruang luar. Saya di sini untuk menemuimu. Jantung saya berdebar-debar. Ini adalah pertama kalinya saya berada di istana. Ibu datang menemui saya untuk pertama kalinya. Saya berlari menuju gerbang surga. Setengah jalan, tiba-tiba saya teringat sesuatu. Kembali dari dalam rumah, saya menemukan sebuah kotak kecil yang dibungkus dengan kain brokat. Memegang dalam pelukan seseorang, saya bisa melihat mata ibu saya dari jauh. Rambut ibu tampak sedikit lebih abu-abu. Sudut mata saya basah. Anak baik, ayah Anda mengalami patah kaki saat bekerja. Adik Anda membutuhkan uang untuk sekolah. Ibu terbata-bata. Jadi begitulah adanya. Saya menyerahkan kotak itu kepada ibu seperti sebuah harta karun. Istana ini baik-baik saja. Orang-orang Anda juga baik kepada saya. Ibu, jangan khawatirkan aku. Ibu ragu-ragu, menyentuh rambutku. Saya tidak ingin pergi. Saya merasa kosong di dalam diri saya. Tidak ada yang bagus dari istana ini. Mengerikan. Saya berjalan kembali dalam keadaan kacau. Dorong pintu ke dalam. Saya melihat pangeran muda membolak-balik buku ketika tidak ada orang di sekitarnya. Dengan cemberut di wajah seseorang, si kecil yang bodoh itu memberikan semua uangnya kepada ibumu. Sedikit ejekan muncul di wajah pangeran kecil yang lembut dan imut. Aku mengangguk kosong. Kamu benar-benar idiot. Anda dijual dan Anda menghitung uangnya. Itu kamu. Nada suara pangeran muda itu ganas. Saya terus menundukkan kepala. Saya tidak pernah tidak memahami hal itu. Tidak ada yang datang menemui saya selama 2 tahun. Mengapa ketika saya punya uang, ayah mengalami patah kaki? Ketika aku dewasa, ibu saya tidak pernah datang menemui saya lagi. Setelah 4 tahun, Yellowy berusia 6 tahun. Kami akan membuka pintu. Dia punya nama yang bagus, Jingyi. Ini masih ringan. Saya hanya akan berjalan bersamanya dengan membawa tas berisi buku-buku. Di fireway yang panjang, angin dingin terasa di ujung hidung saya. Itu adalah cara yang bertele-tele untuk mengatakan, Jingyi menertawakan saya karena Anda belum pernah belajar sebelumnya. Ini tidak seperti saat kita masih kecil. Bangunlah pada pukul 56.00 setiap hari, terutama di Henan. Berada di tengah kalimat promosi lainnya, saya membisikkan balasan. Aku seorang wanita. Anda tidak perlu menderita di sekolah. Jadi bagaimana jika itu seorang wanita? Seorang wanita masih harus belajar untuk ketenaran dan kekayaan. Itulah yang dipikirkan oleh para wanita di dunia ini. Itulah mengapa Anda berada di bawah seorang pria. Kaisar kelima juga seorang wanita. Anda masih bisa menjadi penguasa yang bijaksana. Anda akan belajar dengan saya mulai sekarang. Bahkan jika Anda terlahir bodoh, Anda juga harus bisa membaca dan menulis. Bahkan jika Anda berada di luar istana, saya tidak akan mudah diintimidasi. Aku membaca sekilas. Apakah Anda harus bangun pagi setiap hari? Ini adalah hal yang jahat untuk dilakukan. Tercerahkan. Dan putra kedua yang mulia, dikabarkan bahwa ketika pangeran kedua sedikit lebih tua, aku akan menjadikan yang mulia sebagai permaisuri. Pangeran kedua terlambat. Wajahnya berubah ketika melihat pangeran dan saya. Anda layak untuk belajar dengan saya. Pangeran kedua tidak terlalu tua. Saya telah mempelajari 90% dari semangat mendominasi yang mulia. Anda tidak ingin terlihat lebih tua. Mereka ingin mencuri tahta dari saya. Melihat bahwa Jingyi tidak berbicara. Pangeran kedua masih muda. Anda telah mengungkapkan warna asli Anda dalam beberapa kata. Pangeran kedua tidak tahu betapa kuatnya iblis ini. Saya hampir saja melambaikan tangan ke bahu saya dan menyuruhnya diam. Anak berperut kuning. Bagaimana Anda bisa melupakan pentingnya pengadilan? Saya mencari suara itu. Tapi saya melihat seorang pria keren dengan tubuh yang ramping. Masuk dengan membawa pena dan tinta. Aku sudah bertemu guru Jingyi. Busur pertama Kung Jung, idiom, geber, sikap rendah hati. Tuan muda itu menutup tangannya sedikit. Tidak ada satupun kerutan pada seragam berwarna tinta itu. Ini adalah cahaya angin dan bulan. Aku tersipu. Saya tidak tahu apakah hanya saya yang merasakannya. Wajah Jingyi juga diwarnai dengan warna merah unta yang aneh. Tuan muda, penderita terkenal Gu Jingyu, pelajar dari beasiswa Polaris, adalah orang yang paling
paling populer di hadapan kaisar. Jingyi membaca dengan sangat baik. Beberapa bulan ke depan, Anda dapat membaca buku Kesalehan Berbakti. Kesalehan berbakti adalah fondasi manusia. Memahami kesalehan dan tugas persaudaraan. Itulah yang membuat seorang pria menjadi seorang raja. Jingyi menggelengkan kepalanya dan menjawab kata-kata yang mulia. Wajah yang mulia menunjukkan persetujuannya. Jingyi belajar dengan baik. Memalingkan kepalanya untuk melihat pangeran kedua yang masih buta huruf. Menggelengkan kepalanya tanpa mengungkapkan. Jing Yuan masih muda. Saya perlu belajar lebih banyak dari Anda. Sisi Jingyi yang satu ini baru saja mendapat pujian. Yang mulia Nyonya Fang dihukum oleh yang mulia lagi. Kami bahkan belum pulang dengan tas berisi buku-buku kami. Saya mendengar bahwa Noble Lady Fang menyerang yang mulia di Taman Kekaisaran. Nyong Qing sedang menyalin kitab suci Buddha di dalam rumah. Li tersembunyi di pavilion Lansin, idiom V, lokasi terpencil. Di siang hari juga selalu gelap. Di dalam aula yang gelap, ekspresi yang mulia Lady Fang secara khusus berfokus pada penyalinan sutra. Ibu, ini semua salahku. Akulah yang membuat diriku menjadi tontonan di depan ayah. Itulah mengapa Anda dihukum. Jingyi meletakkan tas bukunya. Duduklah di sebelah Noble Lady Fang. Tidak dapat melihat ekspresi wajah seseorang. Anak bodoh, kau satu-satunya yang tersisa. Jika Anda menjadi seorang pria, apa yang salah dengan itu? Ada rasa asam di mulut saya. Saya melihat wajah ibu saya di depan saya. Hanya saja tidak terlalu jelas. Ayah adalah penguasa yang bijaksana. Dia bukan hanya seorang wanita. Dia menyukai Anda karena persahabatan lamanya. Jingyi berbicara dengan penuh pertimbangan. Bicara tentang jalinan para tetua. Sepertinya sedikit malu. Yang mulia telah menemani yang mulia sepanjang jalan. Dari mantan musuh menuju tahta. Pasangan muda yang sudah menikah. Li, teman di saat susah. Idiom, teman yang membutuhkan memang teman. Ayah tidak mungkin tidak terikat dengan Anda. Jika Anda disukai, kami adalah seorang ibu dan anak, dan kami adalah berkat bagi satu sama lain. Saya yakin Anda akan bisa mendapatkan pijakan yang nyata di istana ini. Tapi saya pun tahu itu, betapa sulitnya menjadi favorit. Mata Noble Lady Fang menjadi gelap. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh wajahnya yang telah kehilangan warnanya. Menundukkan kepala dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa hari, Jingyi meminta saya untuk menyuap para kasim di sekitar kaisar. Ini adalah pertama kalinya saya melakukan ini. Jepit sudut rok Anda. Pemalu, berikan uang yang ada di tangan Anda kepada kasim yang Anda kenal. Apakah itu benar-benar terlihat bagus? Noble Lady Fang mengenakan gaun kuning yang lembut. Shui menjulang tinggi. Penampilan Monoriki yang biasanya terlihat sakit-sakitan, kini berbeda. Ini sangat cerah. Anda terlihat seperti peri di langit. Saya mengamatinya dengan penuh kekaguman. Fang Guiren masih terlalu kecil, berpakaian dengan penuh warna. Setengah hari di bawah sinar matahari lagi. Wajahnya memerah. Tunggu sampai monster kecil itu berpura-pura naif. Saat ia berlari menuju ke pelukannya, Kaisar kebetulan lewat. Waktu yang tepat. Saya membayar banyak uang untuk istri dan anak saya. Ini adalah obatnya. Seorang pria paruh baya yang terjerat dalam urusan pengadilan. Apa yang kita pelajari hari ini? Fang Guiren dengan penuh kasih mengambil tas buku dari tangan iblis kecil itu, menariknya dan mengajarkannya sebuah puisi. Saya akan menggendong punggung ibu saya. Saya ingin membeli bunga dan anggur. Tidak bisa seburuk ketika masih remaja. Saya belum pernah mendengar puisi itu, tapi saya ingat apa yang dikatakan Fang Guiren. Tahun itu, bunga osmanthus yang bermekaran tercium sejauh 10 mil. Raja muda sedang berdiri di bawah pohon sambil mengibaskan kipasnya. Hal itu mengguncang hatinya. Setelah itu, ada banyak kesulitan dan bahaya. Dia bersedia melakukannya demi patah hati sesaat. Tidak jauh dari situ, ekspresi yang mulia sedikit berubah. Saya tidak tahu apakah saya memikirkan pohon laurel tahun itu. Ini masih merupakan mimpi dari saat saya masih remaja. Ibu, aku ingin makan kue kastanye buatanmu. Wellington menarik tangan Noble Lady Fang dan memanjakannya. Saya akan membuatnya untuk Anda di rumah. Noble Lady Fang membelai kepala iblis kecil itu dengan penuh kasih sayang. Jalan menuju istri pertama itu berbahaya. Sampai ke ujung garis. Sudah berapa lama sejak Yang Mulia mendengar kata, Ibu, saya ingin tahu apakah saya bisa merasakan bakat Anda juga. Sesosok tubuh berwarna kuning cerah melangkah keluar dari balik pohon. Berseri-seri dari sudut mulut seseorang. Saya melihat kilatan kaki di wajah Gargole. Pikiran kedua, monster kecil ini memiliki beberapa keterampilan. Lembaga, perusahaan, atau yayasan yang didanai publik. Untuk pertama kalinya, Yang Mulia kembali tinggal di istana kami. Lampu di aula utama bergoyang-goyang. Dari waktu ke waktu, ada desas-desus tentang kecenderungan pria wanita. Gargole itu tampak senang. Dia membawakan saya sepiring kue kastanye untuk minum teh. Dalam beberapa saat, wajah putihnya yang mungil diwarnai dengan warna merah. Rasanya seperti minum teh. Saya buru-buru memasukkan sepotong kue kastanye ke dalam mulutnya. Gargole berwajah merah, mengunyah kue kastanye dengan pipi yang mengembang. Tiba-tiba saya ditanyai oleh seorang anak kecil yang bodoh. Apa yang
Anda dan saya harapkan aku bisa memuaskanmu saat aku menjadi kaisar. Saya memintanya untuk diam. Pernyataan pengkhianatan macam apa itu? Saya berpikir untuk meninggalkan istana. Jadi saya membeli sebuah taman kecil di pinggiran kota. Bawalah orang tua saya ke sini untuk memberi mereka masa tua. Gargole itu menatap saya dengan ekspresi bodoh di wajahnya. Mereka menjualmu. Anda tidak menyimpan dendam. Saya menelan seteguk teh. Dalam pikiran Anda, bagaimana Anda menjelaskan hal ini kepada Goblin? Noble Fang memperlakukan Anda dengan sangat baik. Jika Naes membuat Anda mendapat masalah karena alasan yang salah, Anda tidak ingin membencinya selama sisa hidup Anda? Mungkinkah sama? Gargole itu melompat. Jangan konyol. Orang tua Anda sama sekali tidak mencintai Anda. Orang tua Anda, saudara Anda, mereka adalah keluarga. Siapa kau? Ini bahkan bukan batu loncatan. Orang tua Anda mengincar seorang anak laki-laki. Saya telah membesarkan Anda untuk menjadi seperti ini. Beraninya Anda berpikir Anda akan membiayai masa pensiun orang tua Anda? Anda dipaksa. Apakah Anda memahami orang tua Anda yang busuk? Saudara yang egois. Anda pantas mati dengan 1000 luka. Jika Anda akan meninggalkan istana untuk mendukung orang tua Anda yang berhati hitam, aku akan mengurungmu di istana ini seumur hidupmu. Anda tidak akan keluar dari sini. Suara Gargole itu lebih keras daripada yang lain. Sangat marah. Saya membeku di tempat. Ini seperti sisa-sisa rasa malu yang terakhir telah terangkat. Orang tua mana di dunia ini yang tidak menyayangi seorang anak? Itulah yang selalu saya katakan pada diri saya sendiri. Tapi sepertinya saya tidak dicintai dengan baik. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, saya merajuk dan membawa tas berisi buku-buku saya. Berjalan di belakang para goblin. Dia melambat, melihat kembali lingkaran hitam di bawah mata saya. Ada sedikit rasa malu di wajah saya. Kemarin saya berbicara sedikit terlalu kasar. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Saya hanya berpikir bahwa Jade adalah pria yang hebat. Anda harus memiliki keinginan dan masa depan Anda sendiri. Mata goblin menyala. Saya terengah-engah dan tertawa. Tidak ada yang namanya tuan yang meminta maaf kepada pembantunya. Saya mengambil langkah cepat ke sisi Gargole. Berikan roti daging yang dia pegang di tangannya. Saya menyelinap keluar dari dapur untuk Anda. Tidak ada orang di sekitar. Kau sedang makan. Anda berada di usia yang tepat untuk tumbuh dewasa. Membaca lagi di istana ini. Dan bagaimana dengan aturan makan 7 menit? Perut Gargole menggeram kelaparan sepanjang hari. Kau tidak marah padaku? Inui menggigit roti besar itu. Sudut mulut Anda dipenuhi minyak. Saya menyeka mulutnya dengan sapu tangan. Gelengan kepala yang lembut. Tentu saja, saya tidak marah. Ketika saya melihat Inoue, saya seperti melihat saudara saya. Tetapi saya hanya bisa mengatakannya secara diam-diam di dalam hati. Beberapa tahun lagi, monster-monster kecil itu seperti hujan. Jauh lebih tinggi. Saya harus meningkatkan kecepatan untuk mengejarnya. Yang Mulia akhirnya dinobatkan sebagai permaisuri. Noble Lady Fang telah menjadi gadis berbunga-bunga seperti Putri Xian. Dikirim ke istana. Sang permaisuri sibuk dengan bunga-bunga. Dan tidak ada lagi masalah dengan kami di Lansinchou. Yang Mulia selalu menyelinap ke arah kami saat dia bosan. Saya akan memegang tangan Putri Xian dan berbicara dengannya sebentar. Wajar jika dikatakan bahwa usianya masih muda. Namun, saya memiliki kekhawatiran lain. Saya menemukan bahwa monster kecil itu mungkin adalah Duan Xiu. Sebagai seorang pangeran, dia bisa menjadi pelacur. Dia bisa menjadi pelacur. Anda dapat memiliki selir. Ini unisex. Tapi dia tidak bisa menjadi Duan Xiao. Di awal, saya perhatikan bahwa Gremlin selalu terganggu di kelas. Menatap kosong ke arah Gu Xiaoxi. Namun, suatu kali ketika saya sedang merapikan ruang kerja Gargole, saya menemukan potret kecil dalam bukunya. Saya menutup mata saya. Berpalinglah dari SB. Tapi saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Melakukan riset, saya melihat ke kiri dan ke kanan. Tubuh yang panjang ini semakin kuat dan kuat. Semakin sering Anda melihatnya, semakin baik. Kalau bukan Gu Xiaoxi, siapa lagi? Rasanya seperti disambar petir. Beraninya monster kecil itu begitu berbahaya. Ini bukan hanya selongsong yang rusak dan memiliki wahyu yang tidak layak tentang tuannya sendiri. Jadi saya memutuskan untuk menikam Gremlin. Saya telah membawa banyak suster. Dengan tersipu malu, saya bertanya kepadanya apakah dia memiliki salah satu dari buku-buku itu, yang merupakan jenis hubungan antara manusia dengan manusia. Menyala, satu bukit kakak perempuan embun, dengan tampilan realisasi yang tiba-tiba. Maksudmu Watermarine? Mata saya menjadi hitam. Buku tentang pria yang berkelahi dengan pria tidak. Apa yang dimaksud dengan Watermarine? Idiom, Anda tidak bisa mengajari anak apapun. Saya berpaling dengan marah. Saudari Liu Yikyu menggaruk-garuk kepalanya di belakangnya. Saya harus melakukannya sendiri. Dari ruangan gelap di dalam istana, itu adalah kantor Kasim. Beberapa buku bergambar telah dibeli dengan biaya yang mahal. Sekali lihat saja, saya merasa mata saya seperti tercoreng. Saya berpura-pura tidak melakukannya. Menyembunyikan album di rak buku Goblin. Hari itu bulan dan bintang-bintang sangat langka. 10.000 pipa diam. Idiom, tidak ada suara yang terdengar. Pergilah ke jendela dan mengintip ke dalam. Sudah kubilang. Sang Gargole mengambil albumnya di tangannya dan memeriksanya. Membaca dengan cahaya lilin di malam hari. Idiom, begadang dan melakukan yang terbaik.
baik. Anda tidak bisa menilai buku hanya dari sampulnya saja. Pada hari kedua, monster kecil ini bangun kesiangan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saya terburu-buru untuk membantunya berganti pakaian. Saya mendongak dan bertemu dengannya. Dengan senyum lebar di wajahnya, saya tidak menyadari bahwa Jade memiliki selera yang begitu halus. Saya berlutut, ceritakan apa yang dikatakan oleh sang master. Jade tidak mengerti. Gargoyle itu mendengus tertawa, berbisik di telinga saya, keanggunan yang penuh cita rasa. Hati-hati dengan apa yang saya harapkan. Kau adalah Jadeku yang baik. Bagikan lebih banyak lagi di masa mendatang. Keringat dingin keluar. Bukankah sudah jelas bahwa ini adalah selongsong yang rusak? Saya tidak bisa bernapas. Dengan master seperti itu, saya kurang beruntung. Dia tidak hanya jatuh cinta pada Gu Xiaoxi. Saya menemukan monster kecil ini tidak tertarik pada wanita. Pada perjamuan bunga permaisuri, cucu perempuan Zuo Xiang, seorang wanita berbakat yang terkenal di ibu kota, dia jatuh ke dalam pelukannya secara tidak sengaja. Seakan-akan Gargoyle telah tersengat listrik. Dia mendorong Nona Zuo menjauh dan berteriak tentang paparan yang tidak senonoh. Menahan diri untuk tidak melihat orang lain kecuali jika seseorang merasa malu untuk melakukannya. Itu adalah harga yang berbeda. Gadis kecil yang cantik itu terjatuh ke tanah. Gigit tangan Anda karena takut menangis. Kilatan kemerahan. Permaisuri Xian Fei, sepupu saya ada di sini untuk melihat janda permaisuri. Indah dan cerah. Ulangi kata sepupu berulang kali. Itu membuat saya merinding. Tetapi para goblin terlalu malu untuk berpose. Lambaikan tangan Anda dan katakan lebih baik mengganti Jingyi saya. Permaisuri Xian hanya bisa tersenyum untuk mengakhiri percakapan. Jingyi ini adalah seorang kutu buku. Tidak sensitif. Seorang kutu buku yang memang kutu buku. Saya akan pergi ke pasar gelap. Beli beberapa buku terlarang yang akan mengacaukan pujian Anda. Untuk menjaga rahasia bahwa monster itu adalah orang yang rusak. Saya bahkan telah membeli pria dan wanita dalam kelompok campuran. Maafkan aku, permaisuri. Buku-buku terlarang di istana ini. Tapi oleh Nona Jade di istana Pangeran Agung. Mereka membeli 70% dari produk tersebut. Kepala Kasim berlutut dan menundukkan kepalanya. Istana itu bersih. Dia tidak hanya menemukan beberapa kasus Kasim dan pelacur yang berada di tempat tidur satu sama lain, tetapi dia juga menemukan skandal itu dan menghancurkan buku terlarang dalam satu gerakan. Kepala pasar gelap, Kasim itu menyerahkan saya pada kesempatan pertama untuk menyelamatkan nyawanya. Saya tidak bisa bernapas. Kami adalah orang yang paling banyak membeli. Saya yang akan disalahkan. Aku tahu itu. Hai Septon memiliki seorang pelayan yang cantik di sisinya. Melihat hari ini, sungguh kelahiran yang sangat indah. Sang permaisuri terhindar dari rona merah persik. Li, jangan marah. Bicaralah dengan berwibawa. Idiom, cara yang mengesankan. Saya hanya tidak menyadari bahwa saya menyembunyikan pikiran yang kotor. Jika bukan karena reorganisasi istana, saya tidak tahu apa yang akan Anda lakukan dengan pikiran kotor Anda itu. Apakah Anda mencoba merayu sang pangeran? Melirik dengan mata Phoenix seseorang. Matanya tertuju pada Putri Xian. Sang permaisuri tertawa terbahak-bahak. Saya khawatir itu tidak cukup besar. Li, tempat buku yang dilarang. Idiom, Vi, mempelajari buku yang dilarang. Buku terlarang itu dilemparkan ke tanah. Sebuah buku tentang para bangsawan yang dipaksa untuk mencintai. Ia mendarat tepat di kaki saya. Aku takut setengah mati. Lihatlah ke bawah dan jangan berani melihat ekspresi ratu. Monster kecil, kau membunuhku. Aku takut aku akan bertemu dengan Raja Neraka hari ini. Jaga diri Anda sendiri. Jangan sampai terluka dengan berbicara dan membaca omong kosong. Permaisuri, dapatkah Anda mengembalikan pekerja ini ke selir? Li, hambaku yang rendah hati ini menangis lagi dan lagi. Idiom, Ara, sebelumnya, saya harus memeriksa Anda. Nyonya Xian masih berbicara. Ini adalah kesalahan saya. Biarkan pelacur ini mencemari mata ratu. Hanya saja gadis kecil ini, dia telah menyelamatkan nyawa Jin Yi 2 kali. Katakan sesuatu tentang penyelamat Anda. Tidaklah berlebihan jika Anda bertanya apakah Anda akan membunuh mereka sesuka hati. Saya khawatir Yang Mulia akan bertanya. Tidak mudah bagi saya untuk menjelaskannya. Yang Mulia selalu malu-malu, menyendiri dari urusan duniawi. Saya bersedia berjuang untuk saya saat ini. Saya meneteskan air mata. Skandal di istana Putri Xian. Anda akan memelihara seorang gadis pelayan, bukan? Tentu saja, ini bukan sesuatu yang ditutup-tutupi. Lady Xian Fei menatapku dengan wajah tanpa ekspresi. Hanya saja, gadis ini telah dipuji 2 kali oleh kaisar sendiri. Apakah permaisuri ingat hari itu? Lansin Pavilion tiba-tiba kebanjiran. Jin Yi hampir mati dalam kebakaran. Ayo, apa cerita lama itu? Kalau begitu aku akan memberikan wajah permaisuri Xian. Kirimkan gadis pelayan ke biro lemari pakaian. Jadilah primadona. Permaisuri melambaikan tangannya. Sepertinya tidak ingin mendengar cerita lama tentang Putri Hian. Saya bersyukur, seperti kepala Kasim, bersujud ke tanah dengan suara gedebuk. Ini adalah perjalanan yang panjang. Aku telah menjadi gadis pelayan lagi. Untungnya, penderitaan adalah keahlian saya. Jika Anda merasa pakaian Anda terlalu banyak, kotor dan bau, radang dingin berkembang dalam beberapa hari setelah merendam tangan saya dalam air dingin. Gatal sepanjang malam. Kuncinya adalah, ini seperti Gargoyle. Anda telah berada di istana
selama bertahun-tahun. Monster kecil, Putri Xian, saudara perempuan Ichiguchi sudah ada dalam darah saya sejak lama. Menjadi anggota keluarga baru. Ini bahkan belum musim dingin. Ichiguchi pernah datang menemui saya. Matanya merah seperti kelinci. Dia menaruh sebuah tas besar berisi pakaian musim dingin dan makanan ringan berwarna perak di tangan saya. Dan sekantong nugget. Omong-omong, Yang Mulia telah berbicara. Anda tunggu saja. Permaisuri mengawasi kami dengan seksama. Tunggu sampai dia melupakannya. Aku harus menjemputmu kapan-kapan. Suster Yichiu menyentuh radang dingin di tangan saya. Sungguh memilukan. Saya kembali keesokan harinya. Kirimkan saya krim radang dingin terbaik. Saya mengoleskan krim radang dingin dengan hati-hati ke dalam luka. Saya rasa sangat menyenangkan untuk dikenang. Bahkan, meskipun Anda menghabiskan seluruh hidup Anda di sini untuk mencuci pakaian, apa bedanya? Saya terlahir sebagai pembantu. Anda tidak perlu meminta lebih. Tapi saya tidak bisa berhenti memikirkan tentang si kecil. Di mana setan itu? Apakah Anda memiliki cukup makanan dan pakaian? Apakah Anda masih jatuh cinta pada Gu Xiaoxi? Apakah Ratu mengetahuinya? Dan Goblin, mengapa Anda tidak pernah mengunjungi saya sekalipun? Aku sedikit tersesat. Sekarang musim semi lagi. Hujan musim semi selalu turun. Hal ini sangat menjengkelkan tanpa alasan. Kau sudah dengar? Hari ini, Pangeran ditegur oleh Yang Mulia. Beberapa pekerja sedang bersantai dan mengunyah lemak. Aku mendengar nama Jin Yi. Tangan yang sedang mencuci pakaian berhenti sejenak. Saya dengar ada banjir lagi di Jiangnan. Pangeran kedua mengatakan dengan terus terang di pengadilan bahwa lebih baik berjudi daripada kalah. Dia akan mengajak para pengrajin untuk menggali kanal itu sendiri. Yang Mulia bertanya kepada Pangeran Agung apakah dia punya ide. Pangeran Agung terbata-bata dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia telah dihukum. Saya mungkin tidak bisa mengatakannya. Bodohnya aku. Saya bisa melafalkan manik-manik kristal di luar kepala. Belum lagi Jing Yi yang tak terlupakan. Pikirkan tentang hal ini. Pekerjaan berhenti. Jade, jangan coba-coba menipu. Anda pikir Anda adalah sahabat karib pangeran. Di mana pendamping pengantin wanita? Sekarang Anda telah bergabung dengan kami. Jangan pernah berpikir untuk keluar. Saya terus menundukkan kepala. Tetapi dalam benak saya berpikir, mengapa Anda mengejek saya? Kita semua berada di ujung dunia yang sama. Pada awal musim semi, radang dingin di tangan saya sebagian besar sudah sembuh. Saya mendengar bahwa Nyonya Xian sedang sakit. Aku diam-diam menaruh jahitan tanganku. Kapsul dengan bumbu dan rempah-rempah yang terpasang. Berikan kepada Ichabod. Mintalah dia untuk membawanya ke Nyonya Xian. Pangeran kedua sangat efektif dalam mengendalikan banjir. Ini sudah menjadi hit besar untuk sementara waktu. Suara lesung dan alu yang didorong ke atas. Dari waktu ke waktu, hal ini menjadi perbincangan di kota ini. Itu sampai padaku. Mereka semua mendukung pangeran kedua. Orang yang paling banyak membuat keributan adalah penasihat negara saat ini. Paman pangeran kedua sendiri, Jenderal Besar Zhen Kuo, yang memiliki kelebihan karena tunduk. Namun Yang Mulia belum menanggapi perkataan putra mahkota. Saya bertanya kepada Eko bagaimana kabar Jin Yi. Tapi dia menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada tuan kami. Saya sudah sering dihukum oleh Yang Mulia. Beberapa hari yang lalu, seseorang memakzulkan Pangeran Agung karena dianggap sebagai meriam yang lepas. Saya telah minum-minum dengan beberapa pria dari lapangan. Yang Mulia sangat marah. Kami bahkan tidak datang ke Lansincourt lagi. Bulan lalu bahkan lebih buruk lagi. Dia mengatakan bahwa Pangeran Agung telah memanjakan seorang pekerja dalam keadaan mabuk. Namun, para pekerja tidak dapat menerima penghinaan tersebut. Dia melompat ke dalam sumur keesokan harinya. Entah bagaimana, sang permaisuri mengetahuinya. Bawalah masalah ini kepada Kaisar. Menambah cerita, Yang Mulia sangat marah. Konyol, tidak ada orang lain yang tahu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Jing Yi mengalami patah lengan. Bagaimana Anda dapat membantu seorang pekerja? Saya sangat khawatir. Masuk ke pavilion Lansin pada malam hari di bawah sinar bulan. Banyak hal yang saya pikirkan. Namun, hal ini seperti bukan urusan siapa-siapa. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Saya mengendap-endap menuju ruang kerja Jing Yi. Tiba-tiba leher dan bahu saya menegang. Diangkat. Apa yang kamu lakukan? Bodoh. Ketika saya berbalik, saya melihat wajah monster yang menyeramkan. Pada pandangan pertama, hati saya sakit. Dia menggandeng tangannya dan masuk ke ruang kerja. Bagaimana Anda bisa menyerah pada diri Anda sendiri seperti ini? Saya telah belajar untuk minum anggur yang berbunga-bunga. Tidak ada orang lain di kuil. Saya mencoba membujuknya untuk tidak melakukannya. Hanya saja, Anda pernah bersikap konyol di masa lalu. Sekarang Lady Xian sedang tidak sehat. Sebaiknya saya tetap menjaga akal sehat saya. Jangan jatuh ke dalam perangkap ratu. Aku sangat serius. Namun, ada senyuman di wajah Jin Yi yang tampak seperti senyuman. Dari mana saja aku? Jadi Anda masuk ke dalam rumah. Ini adalah kesalahan saya. Saya berwarna-warni. Tapi saya melakukan semuanya untuk Anda. Jangan khawatir tentang cahaya lilin. Mata Jin Yi sangat jernih. Ibu saya sangat baik kepada saya. Anda telah bersikap baik kepada saya. Saya tidak akan lupa. Hanya saja, situasinya tidak stabil. Aku tidak bisa mendapatkanmu kembali. Tunggu saya untuk mengubah permainan. Ini sebenarnya cukup bagus. Aku membeku. Sebenarnya, saya tidak ingin kembali. Kata
Kata-kata itu tersangkut di tenggorokan saya. Bagus, masih penuh dengan radang dingin. Krim radang dingin yang dibawakan Ichabod untuk Anda tidak berhasil? Saya menggosok-gosokkan kedua tangan saya. Benci minum minuman keras 2 kali. Jadi, monster kecil itu telah memikirkan saya. Saya lega mengetahui bahwa Qingyi ada di sini. Lalu aku percaya padanya. Jadi, saya mencuci pakaian saya di ruang ganti tanpa gangguan apapun. Setelah Qingming, umurku 25 tahun. Anda dapat meninggalkan istana sekarang. Saya teringat mimpi yang saya ceritakan kepada Jin Yi dulu. Menggelengkan kepalanya. Dan sekarang kita harus menjaganya di istana. Yunus Lin Xiaoyu sudah terlalu tua untuk meninggalkan istana. Saya khawatir dia masih bermimpi. Saya berjalan melewati 2 pelayan yang membawa ember berisi air. Berpura-pura tidak mendengar. Siang sudah mulai tersumbat di bagian akhir ini. Saya menemukan tempat teduh untuk menenangkan diri. Tiba-tiba seseorang melemparkan sebuah kantong di depan saya. Saya bahkan tidak sempat melihat siapa orangnya. Bayangan itu menghilang. Jika ada gerakan apapun, menjaga diri sendiri adalah yang terpenting. Hanya segelintir kata. Tapi hati saya ada di tenggorokan saya. Saya tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui siapa yang melemparkannya kepada saya. Saya khawatir Gongzong ini benar-benar akan berubah. Keheningan yang mengerikan di dalam istana pada malam hari. Dari waktu ke waktu, kicauan bebek dan kutilang. Aku bersembunyi di bawah selimut. Aku takut untuk mendengarkan. Jantung saya berdebar-debar seperti kelinci di sungai. Saya sangat mengantuk di tengah malam sampai saya tidak tahan. Saya tertidur dalam keadaan linglung. Namun ia terbangun oleh suara perkelahian. Ada bau mesiu di udara. Di luar sana sangat berantakan. Jeritan para pelacur dan Kasim. Suara pedang yang memekakkan telinga. Dari waktu ke waktu, seseorang berteriak bahwa para pemberontak datang. Para pemberontak datang. Kedengarannya seperti terdengar dari halaman dalam ke gerbang istana. Saya menutup telinga saya dengan selimut dan bersembunyi di dalam lemari pakaian. Saya akan mengatakan bahwa saya akan melindungi diri saya sendiri. Menjaga diri sendiri adalah yang terpenting. Saya tidak tahu sudah berapa lama ini memudar. Malam itu kembali tenang seperti biasanya. Saya berjingkat-jingkat keluar dari lemari. Gossamer, malam yang panjang telah berlalu. Saya mengumpulkan keberanian untuk pergi ke jendela. Kecelakaan. Saya adalah orang yang membanting pintu. Bau darah langsung menyengat hidung saya. Saya hampir pingsan. Itu adalah para pemberontak. Saya bergelut di lantai, panik. Saya tidak tahu apa-apa. Maafkan aku. Maafkan aku. Saya baru berusia 25 tahun sekarang. Saya belum ingin mati. Namun, terdengar suara tawa dari atas kepalanya. Jade dan kemudian suara Jing Yi yang sudah tidak asing lagi. Saya menatapnya. Air mata saya mengalir deras di mata saya. Darah di kerah bajunya. Di belakangnya, matahari terbit menerobos langit yang gelap. Menyala seluruh langit awan merah. Ayo kita pulang. Dia mengulurkan tangannya kepada saya. Sang ratu digulingkan keesokan harinya. Pangeran kedua gantung diri. Saya seperti kesurupan dan kembali ke paviliun Lansin. Apa yang terjadi semalam? Yi Chu memberitahuku. Pangeran kedua dan penasihat negara melihat bahwa kaisar menunda pembentukan putra mahkota. Saya tidak bisa duduk diam. Mengapa kita tidak melakukannya saja? Mari kita pinjam tangan ratu terlebih dahulu. Dia memberi yang mulia secangkir anggur beracun. Dan dia memasukkan dekrit putra mahkota dari catatan yang mulia. Saya khawatir langkah selanjutnya adalah mengejar Jing Yi. Selesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Untungnya, Xiao Shigu dan Jing Yi. Saya sudah menyadari ambisi mereka yang hilang selama beberapa waktu. Bekerja sama dengan Sen untuk menampilkan sebuah drama. Tidak ada yang namanya malam untuk minum-minum. Ini hanya pertunjukan untuk pesta pangeran kedua. Untuk menetapkan pangeran kedua di istana. Ternyata, sementara saya berganti-ganti tempat tidur dan mencuci pakaian siang dan malam, saya tidak percaya berapa banyak kotoran yang telah saya hasilkan. Kami menjadi emosional bersama. Anda telah mengikuti guru yang tepat. Tapi saya punya pertanyaan. Saya tidak punya waktu untuk bertanya kepada Yi Qiu. Saya duduk di bawah pohon salam sambil memakan biji melon. Saya berpikir bahwa Xiao Shigu dan siluman kecil itu seperti pahlawan yang sedang menghisap pahlawan. Bukankah sudah TSK? Saya tidak berani memikirkannya. Setelah ujungnya distabilkan, tiba-tiba terdengar kabar bahwa Gu Xiaoxi akan menikah. Kagum, saya menyadari bahwa itu masih seorang kenalan. Ini adalah rumah Putri Xian, sepupu demi sepupu demi sepupu. Kapan mereka terhubung? Tidak heran jika Jing Yi sering pulang lebih awal dan begadang. Dia adalah segalanya tentang lapangan. Jadi, ini adalah hubungan cinta. Saya membuatkan dia teh seperti biasa, dengan sepiring pengawet di sampingnya. Jangan membuatnya menderita. Dan dia menderita. Mulut Jing Yi mencicipi seteguk, mengernyitkan dahi melihat camilan yang jujur ini. Terlalu asam. Merasa sedih. Tidak semua yang Anda makan terasa asam. Saya juga mengalami hal yang sama. Saya pikir saya akan mencoba menghiburnya. Sejak zaman kuno, para pahlawan tidak bisa menolak keindahan. Shi Xiaoxi adalah seorang pahlawan. Nona sepupu sangat cantik. Guru-guru mengagumi sepupu kami. Hal ini sangat normal. Sebagai tambahan, saya pikir Anda sangat mirip dengan sepupu saya. Anda mengangkat kepala Anda. Lihatlah aku seperti orang bodoh. Saya tidak melakukannya.
Akhirnya, saya tidak beristirahat. Bersandarlah di dekatnya. Aku mengerti. Buku. Para pahlawan senang menemukan kembarannya dalam bentuk cahaya bulan yang putih. Saya kira Nona sepupu pasti kembaran Anda. Antara kau dan Gu. Bagaimanapun juga, ada beberapa hal yang tabu di dunia ini. Li. Meletakkan buku dengan pakaian brokat. Idiom. Fi. Meletakkan buku dengan pakaian brokat. Sih, saya tidak bisa menahan diri. Jade mengatakan Anda bodoh atau Anda hanya merendahkan. Anda berpikir di luar kebiasaan, bukan? Saya tidak tahu apakah itu pujian atau kutukan. Dia mengaitkan jarinya. Katakan padaku untuk membungkuk. Jadi saya melakukan apa yang diperintahkan. Anda telah bersama saya selama bertahun-tahun. Tidakkah kamu menyadari bahwa aku juga seorang wanita sepertimu di dalam? Saya tidak memahaminya untuk sesaat. Matanya langsung tertuju pada payudaranya. Dia berpakaian seperti laki-laki. Oh, tidak. Pakaian silang. Mungkinkah dia adalah wanita besar yang ada di dalam buku ini? Dia mengedipkan mata kepada saya dengan malu-malu dan takut-takut. Itu membawa saya kembali ke masa lalu. Sang pangeran jatuh ke dalam air. Saya terbangun dan berbicara tentang semacam omong kosong perjalanan. Jadi monster kecil itu adalah seorang wanita. Jingi adalah seorang pria. Ini adalah sebuah kejutan yang tiba-tiba. Hal itu membuat saya langsung tersadar. Dalam mimpi saya tiba-tiba teringat banyak detail. Ketika Gargole pertama kali tiba, mereka selalu enggan bercermin. Saya mengotori celana saya saat pertama kali bolak-balik. Gargole itu diam-diam membawakan semangkuk air gula untuk saya. Saatnya kita membaca. Iblis kecil selalu berpikir bahwa wanita tidak tahu apa-apa tanpa bakat. Omong kosong macam apa itu? Diculik dan dijual oleh orang tua kandungnya. Dia sedikit lebih kesal daripada saya. Cara dia memandang Gu Xiaoxi. Ini hanya seorang wanita muda yang sedang jatuh cinta di atas panggung. Seseorang tidak dapat berkonsentrasi pada dua hal secara bersamaan. Ketika saya terbangun dari mimpi saya, Jingi masih membaca di bawah cahaya lampu. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Namun, saya sangat berharap dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Semua jalan sudah bersih. Dia akan menjadi kaisar yang baik.